Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana ngajinya? Ittaqu da'watal mazlum. Hadis ke-23. Ya. Ittaqu wedya sira kabeh da'watal mazlumi ing dungane wong kang denaniaya. Orang yang teraniaya ya. Jangan sampai kamu berbuat aniaya sehingga kamu didoakan oleh orang yang kau zalimi itu ya. Fa innaha sudin mengkono dakwah iku tuhmalu den angkat apa dakwah ala ghamami ing atase meko, di atas awan. Yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Yaqulu dawu sinten Allah wa izzati wa jalali, wa izzati lan demi keagungan ingsun, wa jalali lan kemuliaan ingsun, la ansurannaka yakti bakal nulungi temen ingsun ing sira. Ada taukid, sungguh saya akan nolong, betul-betul pasti ya, saya akan menolong ya. Kata Allah, la ansurannaka walau ba'da hinin, senajan sausi mengkono mongso. Hadis riwayat Imam Tabrani tentang betapa orang yang dizalimi ya itu pasti dibantu oleh Allah, walaupun itu orang kafir. Artinya oleh Allah, doa orang yang teraniaya ini diangkat ke langit ya, fauqal ghamam, di atas ke mega-mega apa yang di langit itu loh, awan ya, di atas. Doa orang yang terzolimi itu diangkat sampai ke langit ya, ke awan ya. Kemudian Allah berjanji, la ansurannak, saya pasti ya, pasti ada taukid, ansuran nunnya itu taukid, pasti saya akan membantu ya. Jadi Allah sudah berjanji akan menolong orang yang dizalimi ya, siapapun dia ya, gede cilik, siapapun orang dizalimi, Allah berjanji akan membantu mereka. Makanya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan bisa lari dari pengadilan Allah ya, tidak bisa. Kamu bisa lari dari pengadilan manusia, kamu tidak akan bisa lari dari pengadilan Gusti Allah ya. Makanya jangan sekali-kali berbuat zalim. Hadis rawahu At-Tabrani an Huzaimah bin Thabit. Selanjutnya ittaqu zulma. Hadis yang selanjutnya ittaqu watiyo ngedono sira kabeh az-zulma ing penggawe zalim. Jauhilah perbuatan zalim ya, kepada siapapun, kepada anak kecil, hewan, siapapun, jauhi perbuatan zalim. Fa inna zulma seduni zalim iku zulumatun peteng. Kezaliman itu akan membuat kegelapan-kegelapan. Yaumal qiyamati ing dalem dino kiamat ya. Jadi zalim ini akan membuat hidupmu gelap ya. Bisa jadi yang dimaksud gelap ini di dunia, ataupun gelap itu di akhirat, ataupun gelap itu bisa terjadi di dunia dan di akhirat ya. Artinya menurut sebagian ulama, Imam At-Tibi mengatakan zahirnya hadis ini, zalim itu akan membuat kegelapan ya, kegelapan hidup orang ya. Sebab apa?
orang yang berbuat zalim itu akan menjadi banyak kesusahan-kesusahan sehingga hidupnya menjadi gelap ya. Seperti besok orang mukmin itu kan akan menjadi terang kan, nuruhum yas'a baina aidihim ya. Orang mukmin besok hidupnya terang ya. Di akhirat terang, di dunia juga terang ya. Ada yang mengartikan yang dimaksud zulumat itu adalah kegelapan hidup atau kesusahan. Allah dalam Al-Quran mengatakan Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr ya. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari zulumatil barri wal bahr, kesulitan-kesulitan di darat dan di laut ya. Artinya berbuat zalim ini efeknya bisa terjadi di dunia ya. Orang yang kelakuannya buruk, suka menyakiti orang, berbuat zalim, di hidupnya dunia sudah akan kelihatan kesedihannya. Mungkin banyak penyakit, banyak problem ya. Walaupun dia mungkin kaya, koruptor, duitnya banyak, tapi problemnya banyak ya. Hidupnya penuh masalah. Anaknya narkoba, istrinya selingkuh, ya hidupnya stres ya. Ada kegelapan-kegelapannya. Makanya jangan berbuat zalim. Zalim itu gelap pada hari kiamat. Ya, bisa gelap di dunia dan juga apalagi di akhirat. Wattaqu asyuha. Wattaqu lan wadiya sira kabeh asyuha ing kikir. Syuha itu kikir yang stadium tinggi. Kalau kikir biasa itu namanya bakhil. Bakhil itu pelit. Pelit itu jelek. Di atasnya pelit itu syuh. Syuh itu apa? Bahasa Jawanya apa? Mewedit, dit itulah. Medit berkali-kali lipat itu loh. Orang Jawa bilang pahit, ya, pahit, cetit. Orang yang sangat pelit itu namanya syuh. Kalau pelit biasa itu namanya bakhil ya. Jadi bakhil ini lebih bukan kikir, syuh itu di atasnya bakhil gitulah ya. Jadi bakhil, pelit ditambahi dengan rakus ya. Jadi ada yang mengatakan al-bukhlu ma'al khirsi ya. Yang dimaksud syuhun, kikir itu bakhil plus rakus. Ini berat, ini sudah stadium tinggi ini ya. Sudah pelit si delap ngono lho. Wis muwedhit terus rakus, delap, kata orang Jawa delap, apa delap itu suka minta milik orang padahal dia sudah punya sih. Jadi dia itu sudah kaya masih ngemis gitu loh. Masih berusaha lebih kaya lagi dan lebih pelit lagi. Nah itu bahaya. Itu penyakit yang berbahaya ya. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu asyuh. Ini bakhil stadium 7, bakhil yang tingkat dewa. Fa inna syuha sedune cara Jawa ni maknane kumat. Fa inna syuha sedune kumat. Kumat itu kalau dalam bahasa Jawa kumat. Kalau dalam bahasa Arab ya bahasa Indonesia ya kikir itu di atasnya pelit loh. Kan ada orang itu pelit, nggak mau ngasih. Tapi ada lagi atasnya itu kikir ya. Indonesia mungkin begitu. Medit itu pelit, atasnya medit itu kalau bahasa Jawa ngartinya kumat. Nah, bahasa Jawa kumat. Kumat itu tadi sudah pelit ditambah rakus ditambah delap. Nah gitu ya. Nah itu double ya. Fa inna syuha seduni kumat iku ahlaka ngrusakaken apa syuh man ing wong kana kang ana sapa man iku qablakum sadurunge sira kabeh. Sifat kikir itu menghancurkan kaum sebelum kamu. Artinya pada zaman dulu ya, zaman Bani Israel,
gara-gara sifat kikir itu terjadi pembunuhan, terjadi perampokan ya, perang ya. Wa hamalahum lan gelemaken hum ing mengkono mangkana qablakum ala ansyafaku ing atase yento ngilekaken itu artinya menumpahkan, membunuh maksudnya. Dima'ahum ing pira-pira getihe mangkana qablakum. Jadi karena penyakit kikir itu terjadi saling bunuh. Wastahallu lan podo amrih ngalalaken, saling menghalalkan sopoman kana qablakum maharimahum maharimahum ing pira-pira perkara kang den haramaken kaum. Artinya gara-gara pelit ya, gara-gara kikir tingkat tinggi itu terjadi perang ya. Karena ada pihak yang mengeksploitasi. Jadi ada yang kaya pelit, ada yang miskin nggak terima. Akhirnya ada teori pertentangan kelas itu loh. Itu yang kemudian pada zaman akhir itu ada istilah komunisme itu. Komunis itu kan pertentangan kelas kaya dan kelas buruh, sehingga kemudian terjadi penjarahan ya. Ada ide untuk menjadi sosialis, harta dibagi sama. Karena sudah terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi. Yaitu kemudian yang menggerakkan ide paham komunis sosialis itu. Itu pada zaman dahulu sudah ada ya, pertentangan kelas antara yang terlalu kaya dan terlalu miskin. Akhirnya terjadi ya seperti hari inilah. Hari ini kita dengar sudah mulai banyak kejahatan kan. Ya karena ekonomi sulit. Ketika ekonomi sulit, orang sulit bekerja, ada yang mengambil jalan pintas ya. Akhirnya dia nggak sabar, nyambut gaya angel ya. Sekarang kan sekarang ini hari ini sudah mulai kita dengar kasus kejahatan-kejahatan. Saya dengar kemarin di Kondang Legi satu malam ada 6 pencurian sepeda motor ya. Nah ini salah satunya penyebabnya ya ketika sulit orang yang kurang iman maka menjadi ngawur ya. Ini angka kriminal jadi tinggi ya. Salah satunya kenapa? Karena yang kaya nggak mau berbagi ya. Kalau yang kaya mau berbagi mungkin tidak sampai begitu. Nah itulah kemudian timbul pertentangan antara kaum borjuis dan kaum rakyat ya, kaum buruh, sehingga terjadi revolusi, terjadi perampasan, penjarahan-penjarahan, dan timbullah ide komunisme. Komunisme itu kan idenya semua harta milik bersama. Jadi semua nggak ada kaya miskin, semua dibagi sama. Ya tapi juga nggak bisa. Memang kaya miskin itu pembagian Gusti Allah. Seandainya hari ini duit sak dunia ini dikumpulkan ya, seluruh dunia dirampas, udah Bill Gates, Microsoft, Alibaba, semua harta ini dirampas. Seandainya ini, seandainya kemudian kita komuniskan dunia ini ya, harta orang sak dunia ini dirampas, dikumpulkan, dibagi rata. Karena yang kaya di dunia ini cuma 5%. Jadi 5% ini mengalahkan 95% ya. Jadi orang kaya di dunia ini sekitar 5%. Kalau 5% ini hartanya dikumpulkan, dibagi ke 95% ini ya, maka semua orang ini, ada yang pernah ngitung, kira-kira semua orang ini akan dapat bagian 24 miliar. Jadi ada orang yang super kaya ya. Ada orang yang hartanya sampai ribuan triliun, seperti Raja Saudi. Ada orang yang di dunia ini super kaya ya, yang sampai WC-nya itu emas, WC emas, padahal telai emas, WC-nya emas.
Orang ada yang super kaya ya. Mobil ada harga 100 M, 70 M. Sementara ada orang yang gak punya sepeda. Harta orang di dunia ini kalau dikumpulkan jadi satu, itu kira-kira setiap orang akan dapat bagian 24 M katanya. Nah, setelah dibagi rata, ya seandainya ini hayal, harta ini dikumpulkan semua dibagi rata, kuli-kuli, pacul-macul, becak-becak dikasih semua 24 miliar semua roto. Apa yang terjadi? Setelah 5 tahun ke depan tetap yang kaya tinggal 5%, yang 95% akan miskin lagi. Kenapa? Karena yang 95% ini mentalnya udah mental miskin. Jadi kayak kamu ini, umpamanya ini ada orang miskin dikasih uang, Fadli, ini uang 25 miliar. Yang kamu pikir apa? Langsung beli rumah, istri 4, mobil 10, handphone 10. Kamu akan berpikir menghabiskan uangmu. Banyak orang yang berpikir untuk menghabiskan uang. Dia akan senang-senang keliling dunia ya. Akhirnya dalam tidak sampai 5 tahun, 2 tahun lagi dia sudah bangkrut. Nah, sudah ada di Inggris orang pengangguran dapat lotre, dapat itu togel senilai 1 juta pon. Wah itu kira-kira jumlahnya berapa miliar itu? Mungkin 160 miliar. Hanya dalam tempo tidak sampai 5 tahun sudah miskin lagi. Karena apa? Ya begitu dia dapat duit itu beli rumah, beli mobil, beli ini, pacaran, cari cewek. Wah apa sudah habis sudah. 5 tahun lagi dia sudah kiri lagi ya. Jadi memang sudah takdir Allah kayak miskin itu. Ada orang memang yang mentalnya mental miskin. Kalau dia punya uang, ya yang ingin dipikir habiskan itu. Nah, ada orang yang mentalnya mental kaya. Sehingga kalau dia punya uang 1 juta, kepingin jadi 2 juta. Tapi kalau orang yang mentalnya miskin, dapat duit 1 juta, beli HP. Dapat duit 5 juta, ganti HP. Dapat duit 10 juta, beli sepeda motor. 20 juta, ganti sepeda motor lagi ya. Pikirannya hanya bagaimana dia ingin bersenang-senang menghabiskan uang. Lah ini yang membuat orang jadi miskin. Sementara orang kaya itu kalau dia punya duit 1 juta, mungkin beli kambing. Kambing mana-mana beli sapi. Sapi mana-mana sewa tanah banyak, beli kebun dan seterusnya. Ini mental kaya ya. Jadi ada orang memang kaya itu dari mentalnya. Kalau dia itu mentalnya kaya, maka dia itu tidak mewah hidupnya. Saya pernah ketemu salah satu orang kaya. Saya pernah diajak teman ketemu namanya Pak Franky yang punya Indomie itu, Indofood, mantunya Om Lim itu. Orangnya itu masalah biasa sekali. Tahun berapa saya ketemu dia itu? Mungkin sekitar tahun 2010 lah. Saya diajak ke pabriknya sana di Bogasari, Indofood. Pabrik besar, pabrik mie terbesar di Asia. Orangnya itu yang namanya Pak Franky itu pakai jaket biasa ya, jaket bukan kelas lah. Pakai jaket Nur Muhammad itu, ya, jaket biasa gitu. Handphonenya apa? Handphonenya waktu itu saya yang tertarik tak lihat handphonenya. Handphonenya itu kayak Nokia yang jadul yang nggak ada WA-nya itu. Saya waktu itu sudah bisik-bisik teman saya, handphone dia masih lebih bagus handphone kita semua. Kita semua itu sudah pakai Android. Dia itu masih pakai handphone yang kuno itu. Ya, lo itu saya bilang ini lo mental orang kaya. Jadi orang kaya itu tidak kakean gaya gitu. Yang orang miskin kepingin kelihatan kaya. Nah ini kenapa orang itu yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena orang miskin itu kepinginnya kaya ya. Jadi dia itu yang paling penting itu handphonenya. Nah,
Saya lihat kadang anak-anak itu, ya tontonlah anak di rumah saya ini loh. Ada saya itu kalau sing gawe iPhone, gaya kan itu. Kakean pola ya. Apa sih handphone itu? 80% fitur yang ada di handphone tidak kita pakai. Yang kita pakai itu kan cuma nelpon sama WA. Selebihnya itu yang aplikasi ini itu hampir tidak pernah dipakai. Ngapain kita beli handphone mahal itu? Ya. Jadi banyak orang yang menyia-nyiakan uangnya. Ya sama dengan orang beli mobil mewah, Ferrari, kecepatan. Untuk apa dia itu jalan 100 saja susah. Mau beli Ferrari yang kecepatan 400 kilo per jam. Lalu kita itu loh, jalan tol aja 100 kilo jadi tilang. Ngapain beli mobil kecepatan 400 kilo? Mau dipakai di mana? Mungkin seumur hidupnya tidak pernah dia ngebut segitu. Tapi dia demi gaya beli Ferrari, beli apa namanya itu, yang kemarin kecelakaan terbakar itu Nissan GT. Ada orang yang sebetulnya dia beli itu gengsinya. Jadi dia sebetulnya tidak perlu itu gitu. Lah ini yang banyak orang yang jadi miskin karena gaya itu. Hidupnya jadi berat karena gayanya terlalu berat ya. Jadi kalau kamu hidupmu berat berarti gayamu kakean ya. Berat ini seimbang dengan gaya. Kalau semakin banyak gaya, hidup akan semakin berat ya. Jadi jangan kita ini nuruti kesenangan orang yang dilihat orang ya. Kadang kita ini memang sok begitu. Sejak dulu saya ini sama teman-teman dipoyok-poyoi beli Alphard. Saya nggak mau, enggak lah. Mungkin saya beli Alphard itu kuat ya, bukan tidak kuat. Tapi saya pikir untuk apa? Keluarga saya anak kecil-kecil semua di pondok, nggak dipakai kan. Bensinnya mahal, pajaknya mahal, perawatannya mahal. Kalau sekedar mobil ya saya punya mobil, saya bisa tidur, nggak harus kelihatan mewah. Tapi banyak orang yang kemudian begitu. Dia yang kelasnya harusnya masih naik sepeda motor, kredit Avanza, padahal gak iso nyupir. Terus digeopo. Ini kan membuat hidupnya jadi berat gitu. Jadi banyak orang yang hidupnya menjadi menderita, tidak bahagia, karena dia mengukur dirinya dengan apa yang dilihat orang. Sebenarnya dia naik mobil Avanza cukup, tapi makso beli Fortuner, beli Pajero. Dia berusaha tampil di atas yang dia mampu. Ya ini yang menjadi malapetaka ya. Yang menjadi orang jadi hidup susah itu. Jadi kalau kamu itu sebetulnya masih kelasnya itu naik apa itu sepeda motor apa itu? Supra namanya. Jangan maksa naik apa? Ninja. Jangan maksa naik Ninja kamu. Oh biar kaya naik Ninja. Untuk apa? Gayamu itu loh untuk apa? Jadi gaya tidak akan membuat dirimu jadi kaya. Tapi kalau kamu kaya, pasti kamu bergaya. Jadi gak usah gaya-gaya. Kalau orang kaya ya seperti saya lihat Pak Franky itu, walaupun rambutnya gondrong, dikuncit, jaketan elek, saya itu melihat kayak pelukis di pinggir jalan itu lah, di Malioboro yang itu lah. Tapi dia hartanya triliunan. Orang malah kagum, wah ini orang kaya penampilan begini. Tidak perlu dia pakai voice, orang sudah tahu ini orang kaya, pemilik Indofood. Walaupun pakaiannya murah, tak lihat jaketnya itu ya. Yes, pada baik jaketnya sama itu ngantuk itu. Arjun, isi ngono-ngono itu lah jaket kelas. Tapi walaupun tidak pakai jas mahal, orang sudah tahu ini orang kaya, bergaya sudah. Tapi kalau kamu miskin, gaya, ya orang makan mencibir. Alah, penampilan meyakinkan, rokok eceran. Orang udah tahu jaket nyile, sepatu nyile. Dulu ada di sini anak pondok itu teman saya itu. Waduh itu full aksesoris, pakai kalung, jaket kulit, celana jeans, sepatu, tapi pinjem semua. Jadi sampai kalau kita itu kalau diambil telanjang gitu.
Jadi full aksesoris tapi pinjem jaket kulit, kemana-mana jaket kulit, kalungan, gelangan, pakai celana jin. Untuk apa ya? Ini hidup jadi berat ini karena gaya ini ya. Jadi kita ini jangan memaksakan hidup di luar kemampuan kita. Kalau kita ini kelasnya masih naik sepeda, ya sudah naik sepeda, nikmati naik sepeda. Lihatlah orang yang tidak punya sepeda. Jangan kamu bandingkan, wah saya kok sepeda, itu naik sepeda motor, ya kamu sedih. Kalau kamu urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah ya. Kalau kamu jalan kaki, syukuri ada orang yang gak punya kaki ya. Lebih baik daripada lumpuh ya. Jadi kalau kamu jalan kaki, jangan lihat yang naik sepeda. Kalau kamu masih kelas naik sepeda, jangan lihat yang naik Honda. Kalau kamu sudah naik Honda, jangan lihat yang naik Toyota ya. Kamu jadi pusing, wah sepeda motor kehujanan. Enak kalau punya Toyota Innova ya. Pikiranmu menjadi tergila-gila dan kamu tidak bersyukur. Kenapa anak kecil itu bahagia? Kamu lihat, saya punya anak 2 kecil-kecil, sehari lari-lari bahagia. Karena apa? Karena dia itu tidak tahu harga mainannya berapa. Ya dia sewenang sudah dikasih mainan harga 10.000 ya sewenang. Dikasih apapun yang murah-murah ya senang. Makanya saya tidak pernah belikan anak saya mobil mahal, enggak. Saya tidak mau, ngapain beli mahal-mahal juga rusak. Jadi beli dia mainan apapun sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu yang pakai remote. Anak saya itu saya belikan truk-truk yang diseret, cukup. Ngapain? Dia sudah bahagia. Karena dia nggak tahu harganya berapa. Jadi anak kecil itu dikasih apapun jadi bahagia. Karena apa? Satu, dia tidak tahu harganya. Yang kedua, dia tidak membandingkan dengan milik temannya. Jadi dia mengira itu ya sama aja. Makanya dia bahagia, senang dikasih mainan apapun senang, meskipun mainan kulit pisang ya senang. Itu loh, orang anak-anak kecil itu bahagia karena dia tidak menilai harganya. Kita ini menjadi tidak bahagia karena kita bandingkan, handphone saya Oppo, itu Vivo, kamu handphone saya ini itu lebih bagus. Kamu menjadi gak bahagia. Punya Oppo kamu jadi gak bangga. Karena apa? Temanmu punya Vivo atau punya apa lagi yang lebih tinggi lagi, Samsung. Yang punya Samsung gak bahagia. Saya cuma Samsung S7, dia S10. Yang S10 gak bahagia. Cuma S10, dia punya iPhone X dan seterusnya. Kita ini menjadi tidak bahagia karena kita membandingkan milik kita dengan milik orang lain. Yaitu yang membuat kita tidak bahagia. Kamu naik sepeda motor harusnya sudah bahagia. Tapi karena kamu masih lihat yang naik Ninja, wah ini sepeda motor bebek, sadelnya datar. Coba Ninja kan jengking, kalau bukan gonceng kan bisa mepet. Nah akhirnya kamu menjadi mimpi yang aneh-aneh itu sudah. Nah ini yang membuat hidupmu gak bahagia yaitu karena kamu selalu membandingkan dengan milik orang lain. Mendiwang. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya hadis ke-25. Allahumma shalli ala Muhammad. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. At-tahaddusu tai cerita-cerita ya, menceritakan bi ni'matillahi kelawan nikmatnya Allah. Jadi orang menceritakan nikmat Allah itu syukurun, bersyukur, tidak apa-apa ya. Asalkan dia itu tidak niat sombong ya. Kalau niat sombong itu tidak boleh. Cerita saya ini alhamdulillah sudah tahajud setiap malam ini sekian. Nah ini kalau sombong nggak boleh. Tapi kalau niatnya tahadus bin nikmah, contoh umpamanya Fadri, saya dulu sebelum mondok tidak pernah sholat. Sekarang setelah di pondok alhamdulillah jamaah. Loh ini boleh. Karena apa? Berarti dia itu bersyukur telah berpindah hidupnya dari yang tidak tertib jadi tertib. Kalau begini boleh. Ini syukur ya. Menceritakan kenikmatan dengan tujuan menunjukkan rasa senang atas nikmat itu boleh, itu tidak masalah. Itu bukan
Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah ceritakan. Ya saya syukur, alhamdulillah. Nah, saya katakan saya alhamdulillah bersyukur. Umpamanya saya ini sejak kecil sama ayah saya diajari untuk sholat tahajud. Alhamdulillah saya merasa itu pendidikan orang tua itu baik lah, itu tidak ada masalah ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau dia itu menceritakan dengan sombong, saya ini loh mondok sudah sekian tahun, saya ini anu lah itu, saya inilah yang begitu, itu yang nggak boleh ya. Ya. Kalau apa dia ingin dipuji atas nikmat itu, ya, anak saya ini begini, istri saya, itu enggak. Kalau niatnya untuk cari pujian ya, atau menunjukkannya itu untuk supaya dilem orang, itu tidak. Kalau dia itu menceritakan nikmat Allah dengan tawadhu ya, itu tidak apa-apa. Jadi menjalankan apa yang dia katakan Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan Allah itu suka kalau asarnya nikmat Allah itu tampak. Ya contoh, kamu oleh Allah diberi sehat, maka kamu tampakkan sehat itu. Kamu rajin ngaji, rajin belajar. Allah itu suka kalau kelihatan asar nikmatnya itu. Karena kamu syukur diberi sehat, kamu tunjukkan dirimu ini giat mengaji, giat pengajian, giat ibadah. Ini tahadus bin nikmah. Itu bagus ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi juga mengatakan begitu, saya ini akan menjadi pemimpin sayyid dari semua anak manusia. Jadi Nabi ini pemimpin semua anak Adam, mulai dari Nabi Adam sampai Adam yang lain. Artinya seumur dunia ini pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW ya. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan begitu, wala fakhra, saya tidak sombong. Bukan niat sombong, bukan saya ini loh anaknya kiai, nah itu sombong. Kalau tujuannya itu untuk tahadus bin nikmah dengan niat tawadhu ya, alhamdulillah. Ya seperti tadi, alhamdulillah saya dulu itu sakit. Setelah ini rajin sholat tahajud, alhamdulillah saya itu jadi sehat. Nah ini kan menunjukkan syukur nikmat, bahwa sekarang kita ini menjadi sehat karena saya dulu itu ekonominya susah. Alhamdulillah setelah kita ini riyadhah, setiap hari baca istighfar, baca surat waqiah, sholat duha, alhamdulillah rezeki jadi baik. Loh ini tahadus bin nikmah ya, tidak apa-apa. Supaya kita ini menunjukkan bahwa ini yang terjadi ini bukan kekuatan saya. Saya punya seperti ini, oh ini alhamdulillah berkahnya doa orang tua, tidak apa-apa ya. Jadi saya mengatakan alhamdulillah saya manut pada orang tua saya. Dulu almarhum mengajari saya suruh wiritan suratul waqiah. Sampai hari ini alhamdulillah saya merasa tidak ada kesulitan. Lah ini tidak ada masalah ya. Bukan niat menyombongkan. Tapi kalau saya ini loh ahli wiritan, saya ini ahli lah ini tidak boleh. Ini namanya sombong ya. Jadi yang tidak boleh itu menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Apa itu ilmu, saya ini orang paling pintar di sini, ini nggak ada yang pintar. Nah ini nggak boleh ya. Pokoknya kalau bukan saya, nah ini nggak boleh. Di kampung ini orang ini, kalau nggak ada saya, nah ini nggak boleh. Menyombongkan kelebihan diri, apa itu harta, apa itu ilmu, apa itu anak ataupun istri atau pangkat ya, atau kekuatan. Saya ini meskipun begini, keceng-keceng begini, tapi kalau nguntal ekus atau apa yang menunjukkan dirinya ini super power, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tetapi kalau dia itu menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk syukur, itu tidak apa-apa ya, menceritakan nikmat Allah. Jadi supaya kita itu membuat orang lain ingin berbuat baik. Alhamdulillah sejak saya itu rajin sedekah seperti yang dilakukan Pak Puspo itu.
Pak Puspo yang punya warung apa? Itu yang presiden poligami Indonesia itu. Yang punya warung Wong Solo itu. Itu dia cerita kalau dia itu memulai ekonominya warung Solo itu dari dia jualan kaki lima di pinggir jalan. Ayam bakar 5 ekor, 10 ekor. Dan dia selalu setiap hari sodakoh 10%. Jadi 10% keuntungan hari itu sodakohkan, 10% sodakohkan. Sampai akhirnya sekarang dia jadi kaya raya. Loh, kalau begitu boleh. Niatnya tahadus bin nikmah, bahwa dia dulu orang tidak mampu, dia meyakini sodakoh itu baik sehingga dia sukses. Nah, ini kan tahadusan bin nikmah, menceritakan nikmat Allah, barokahnya sodakoh, dia jadi sukses. Supaya apa? Menginspirasi orang lain untuk sodakoh. Ya gini baik ya. Tetapi kalau dia niatnya menyombongkan diri, ya tidak boleh. Saya ini nggak sekolah, tapi karena saya ini intelek, saya inilah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya. Watarkuha kufrun, watarkuha utai ninggal mengkon tahadzusan bin nikmah, iku kufrun, kufur nikmah. Kufur nikmah juga nggak boleh. Bahwa seperti yang dilakukan Qarun itu loh. Qarun itu dulu asalnya miskin. Qarun itu inna Qaruna min qaumi Musa. Qarun itu masih golongannya Nabi Musa, masih sepupu atau masih ponaan gitu. Qarun ini aslinya masih kerabatnya Nabi Musa. Miskin, orang miskin, minta didoakan jadi kaya. Nabi Musa, doakan saya ini kaya. Panjenengan kan Nabi, kalau saya kaya kan enak, saya bisa bantu, bisa ini, bisa itu. Waktu dia miskin dia kepingin kaya, minta doa Nabi Musa. Tetapi setelah kaya dia sombong, disuruh zakat nggak mau. Ngapain zakat? Oh, saya ini kerja susah kok dikasih orang, enak aja. Nah, dia menjadi kufur nikmat. Nah ini tidak boleh. Sehingga suatu saat dia itu membangkang, tidak mau bayar zakat. Karena dia apa? Dia merasa kaya itu karena kerja keras. Makanya Al-Quran mengatakan, Qarun bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, saya kaya ini bukan Musa, tidak ada urusannya sama doa-doa itu, nggak percaya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya ini manajemen, saya ini pekerja keras. Nah, ini kufur nikmat. Dia itu kaya kan Allah yang memberi. Tidak kurang orang itu kerja keras, dia tetap miskin. Lah, yang kufur nikmat ini tidak boleh ya. Merasa itu tidak dari Gusti Allah. Ini seperti Qarun itu. Qarun itu sampai saking jahatnya. Jadi orang kaya itu kadang menjadi jahat. Penyakitnya orang kaya ini. Akhirnya Qarun ini merekayasa supaya Nabi Musa ini tercemar. Jadi dia melakukan pencemaran nama baik. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia kaya tapi pelit tadi itu. Akhirnya Qarun ini membuat rekayasa, cari orang yang hamil di luar pernikahan, yang istilah Jawanya itu LKMD, lamar kari meteng dhisik. Nah, ini orang yang hamil ajaib, tidak punya suami. Kemudian oleh Qarun dibayar, Mintul, kamu kok hamil? Iya, mana suamimu? Tidak ada. Sini, tak kasih bonus. Kamu saya kasih uang, tapi kamu harus ngaku ya, yang menghamili kamu itu Musa. Mau? Iya ya nggak apa-apa. Nah, suatu saat Nabi Musa pengajian, Qarun pura-pura ngaji. Cewek ini disiapkan duduk di belakang. Dia tanya Nabi Musa, ya, bagaimana hukumnya orang berzina? Oh, zina ini dosa besar, hukum berat ini, hukumnya begini. Ada zina muhson, zina ghairu muhson, begini. Terus dia bilang, kalau yang zina itu, mohon maaf, Nabi Musa gimana? Nabi Musa kaget, kurang ajar di depan orang. Dia menuduh Nabi Musa zina. Nabi Musa, gimana kalau Anda yang melakukan? Nabi Musa marah. Ya, meskipun saya harus dihukum. Dia bangga.
Ya sebentar. Dipanggil mindul. Dipanggil cewek yang hamil tadi ini mindul. Dok, kamu hamil karena siapa itu? Nah, dia pura-pura sandiwara. Nabi Musa sudah keregetan. Nabi Musa ini temperamennya ini tewagas. Langsung Nabi Musa dia belum sempat jawab, grogi dia. Nabi Musa langsung membentak, katakan siapa yang mengambil kamu? Grogi. Nabi Musa ini orang yang berwibawa. Langsung mau bohong nggak bisa, Tulkimun. Ternyata yang menghamili bukan Nabi Musa. Tulkimun itu tukang ngarit di belakang itu. Nabi Musa marah. Ini Korun mau rekayasa ini ya. Jadi mulai zaman dahulu ini hoax sudah ada, kabar bohong ini. Akhirnya Nabi Musa marah. Nabi Musa berdoa supaya Korun ditenggelamkan dengan semua hartanya. Wah, maka Nabi Musa berdoa, Allah turunkan gempa. Korun ini dimakan bumi pelan-pelan. Jadi tanah yang dipijak itu ambles gandidi, mencolot ambles dia tidak bisa lari. Jadi bumi yang dipijak itu ambles sedikit-sedikit. Jadi oleh Allah disiksa. Kalau langsung bumi plus belum bunuh kan mati. Ini ndak gandidi, sak dengkul, kecil-kecil, sak perut, kecil-kecil, sak dada. Jadi dia itu dikubur pelan-pelan oleh bumi itu. Sampai nangis-nangis, jerit-jerit minta ampun pada Nabi Musa. Nabi Musa nggak mau rasain gitu. Seandainya Nabi Muhammad pasti dibantu dia. Tapi karena ini Nabi Musa ya gak peduli. EKP emang gue pikirin. Rasain tenggelam dia. Sama dengan waktu Fir'aun waktu ditenggelamkan di laut itu teriak-teriak minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa gak mau tahu sampai mati. Coba waktu itu Nabi Muhammad pasti dibantu. Karena Nabi Muhammad ini Raufur Rahim. Nabi kita ini Nabi yang penyayang. Fir'aun waktu tenggelam itu nangis, tolong Musa. Nabi Musa cuma rasain lu. Tidak direken sama Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad orang mau bunuh diampuni ya. Nabi kita ini Nabi yang Raufur Rahim, sangat pemaaf. Makanya umatnya ini jangan galak-galak gitu loh. Kadang kita ini ada orang cobaan tapi galak setengah mati. Haram, kafir, bid'ah. Emang neraka mbahmu kafir. Ini orang yang sekarang dewe ini. Sejak kapan dia jadi menteri urusan kapling surga? Wa man la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Wa man desamani wong iku la yaskur ora nyukuri sapa man al qalila ing perkara kang sliti ya lam yaskur mongko ora syukur sapa wong al katsira ing perkara kang akeh. Orang itu kalau hal kecil tidak bersyukur, hal besar pun tidak bersyukur. Bersyukur, berterima kasih. Jadi ini biasakan orang itu punya terima kasih ya. Itu orang berterima kasih itu tanda orang punya pendidikan. Salah satu bentuk orang berpendidikan itu suka mengucapkan terima kasih. Hal yang kecil, namanya kita dibantu orang, terima kasih. Biasakan ya. Biasakan kita itu membalas semua pertolongan orang itu dengan terima kasih. Walaupun itu ringan. Tolong ambilkan baju, terima kasih. Apa terima kasih. Ini menyenangkan. Jadi ucapan yang paling disukai semua orang ya, itu terima kasih. Makanya kamu lihat kalau kamu masuk ke Indomaret, walaupun gak beli, masuk selamat pagi, selamat datang di Indomaret, terus gak tunggu terima kasih, silakan datang kembali. Oh no, paling gak tunggu terima kasih ya. Makanya orang itu suka datang ke tuku apa modern itu, Indomaret, Alfamaret. Padahal mahal. Mereka jual mungkin lebih mahal dari toko di pasar, tapi apa? Menyenangkan. Nah itu loh. Jadi sesuatu itu kalau menyenangkan itu mahal. Kamu lihat ikan koi. Ikan koi itu mahal karena menyenangkan, anggun. Ikan arwana. Ikan arwana harganya bisa kecil 2 juta, gede segini 50 juta, bahkan 100 juta. Kenapa ikan arwana mahal? Karena kan menyenangkan, gemulai ya, penampilannya itu enak, mahal. Jadi sesuatu itu kalau menyenangkan jadi mahal.
Delon Wak Mujair, murah, kecepok, ya murah. 1 kilo 20.000. Kalau arwana 1 kilo bisa 10 juta. Jadi sesuatu itu jadi mahal kalau menarik ya. Makanya kamu jadilah menarik. Salah satunya itu kamu jadi menarik. Biasakan kamu mengucapkan terima kasih. Kalau kamu suka mengucapkan terima kasih, orang akan senang sama kamu. Sopan santun. Sopan santun seperti angin di dalam ban. Ban kan berangin, murah, ya kan? Berapa? Ngumpul sepeda motor 2.000, murah. Tapi kan membuat sepedamu jadi nyaman, ya kan? Jadi sopan santun ini seperti angin di dalam ban. Harganya murah tapi membuat perjalanan menyenangkan. Ban itu kalau ada anginnya kan enak. Coba banmu kempos, walaupun sepeda ninja, ban kempos, juga enak. Ninja harga 50 juta, nggak ada angin. Angin kan murah, 5.000 lah paling mahal. Tapi karena angin yang murah ini, perjalanan jadi nyaman. Coba walaupun mobil Mercy nggak ada angin, juga melaku. Lah sopan santun ini seperti angin, ya. Harganya murah tapi menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita tahu berterima kasih, ya. Wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Wa man desapane wong iku la yaskur ora syukur, tidak berterima kasih, annasa ing menungso, la yaskur mongko ora syukur sapa wong Allah ing Allah. Jadi kita ini disuruh syukur pada orang. Terima kasih. Walaupun hakikatnya segala sesuatu itu datangnya dari Gusti Allah, tapi kita disuruh berterima kasih pada orang yang memberi kebaikan pada kita. Makanya Allah katakan aniskurli waliwa lidaik. Kamu syukurlah padaku, syukurlah pada 2 orang tuamu, ya. Jadi anak yang berbakti kamu. Allah perintahkan syukur pada orang tua itu dijejer dengan syukur pada Allah. Bayangkan betapa kewajiban bersyukur pada orang tua itu dijejer, kewajibannya itu jejer dengan Allah, ya kan? Anuskurli wali walidaik, ya. Kamu disuruh syukur pada orang tuamu. Kamu harus berbakti. Kamu harus menjadi orang yang taat. Nah, kita wajib syukur pada Allah, syukur pada orang tua. Walaupun aslinya semuanya dari Allah, tetapi manusia itu adalah jalan sampainya nikmat Allah pada kita. Makanya di sini siapa yang tidak syukur pada manusia, dia tidak syukur pada Allah, ya. Jadi kita itu tidak boleh dikasih orang ini kamu saya kasih cuma alhamdulillah, syukur untuk Allah. Loh, yang memberi kamu itu orang kok. Emang kamu langsung ketemu Allah. Maka kamu harus ucapkan terima kasih, jazakumullah. Ini biasakan ya. Biasakan kalau kamu diberi sesuatu, ucapkan terima kasih, walaupun itu kecil. Umpamanya kamu cuma dikasih permen 1, terima kasih. Biasakan ya. Biasakan mengucapkan terima kasih. Kata yang paling didengar oleh semua orang di dunia ini adalah terima kasih. Makanya di mana-mana kita itu diajarkan begitu. Ya kamu pergilah ke tempat-tempat orang yang terdidik. Datang kamu ke hotel, pasti mereka diajari kalau ada tamu berdiri. Pergi kamu ke bank, itu pegawainya mungkin berdiri sehari bisa 500 kali itu. Apa gak capek itu gegere itu. Tapi ya mereka diajari begitu, sopan santun. Dia kan setiap di bank kamu datang ke bank, pasti kamu datang dia berdiri. Apa dibantu Pak? Duduk lagi, ngetik. Berdiri lagi, terima kasih Pak. Loh, ini sopan santun. Ini yang membuat pelayanan dia disukai orang, ya. Ya sama dengan Indomaret itu. Kamu masuk, selamat pagi, selamat datang di Indomaret. Nah, sudah orangnya senyum. Gak ada orang kamu masuk ke Indomaret, kamu masih pegang orangnya handphone. Ada apa Pak? Gak ada pasti. Gak ada, kamu lihatlah toko-toko modern. Gak ada kasirnya pegang handphone, gak ada sama sekali. Saya lihat gak ada. Mau matahari, mau apa. Lihat yang maju lah ya. Ya retail yang maju, pasti karyawannya disiplin, nggak ada yang bawa handphone. Coba lihat JJ mbak tuku arek-arek itu,
Ngeladeni wong mek dulinan SMS. Napa Bu? Mboten enten. Mek dulinan enggak noleh nyekel handphone. Ini sopan santun yang jelek ya. Harusnya kita itu belajar sopan santun ya. Salah satunya yang paling mudah, ucapkan terima kasih. Jadi kalau kamu ditolong orang, ucapkan terima kasih ya. Kamu terima kasih pada orang, berarti kamu terima kasih pada Gusti Allah. Itu loh, man la yaskurin nas la yaskurullah. Siapa orang tidak terima kasih pada manusia, dia tidak terima kasih pada Gusti Allah. Ya. Terus mana? Wal jama'atu rahmatun. Wal jama'atu te jamaah ya, kumpulan berjamaah iku rahmatun, iku barokatun barokah ya. Orang rukun jamaah itu berkumpul bersatu itu barokah ya. Kita akan jadi kuat kalau kita ini bersatu. Sama dengan sapu itu. Sapu itu kalau satu nggak kena debat nyapu, mudah ditugel. Tapi kalau lidi itu 100 jadi satu, nggak kena dipatahkan. Tidak patah, bisa digunakan ya. Itu namanya contoh jamaah itu begitu. Persatuan ya jamaah itu. Kita ini kalau bersatu kita akan jadi kuat ya. Kita akan jadi kuat ya. Dimanapun, di rumah tangga, di masyarakat, dimanapun kalau kita bersatu, kerja bersatu, kita jadi kuat ya. Saling membantu. Sama dengan sepak bola itu loh. Sepak bola itu enggak semua jadi kiper. Kabeh jadi kiper ya sapa sing nendang. Enggak semua jadi penyerang. Ya ada back, ada apa? Kanan luar, kiri luar, kanan dalam, striker ya. Semua punya fungsi masing-masing. Jadi keberhasilan tim sepak bola itu tidak bisa hanya karena Ronaldo. Ronaldo hebat, tapi pasukan kelas kecamatan atau tarkam ya. Walaupun sehebat apapun Ronaldo ya tidak bisa. Karena apa? Dia tidak bisa main sendiri. Dia kan perlu umpan. Dia perlu kiper yang hebat. Walaupun penyerangnya bagus tapi kipernya mengong, moro dikai umpan konjoni gak dicekel lebu guyang-guyu gendeng semua. Ronaldo bisa senting. Kalau seandainya suatu klub sepak bola terbaik tapi kipernya mengong, bal liwat guyang-guyu. Ya mencel gitu. Jadi kerja tim. Kalau kita berkumpul kita akan jadi kuat ya. Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan semua hal. Nah, ya seperti tangan ini lah. Tangan ini kan bekerja sama. Tangan kiri ini ya untuk hal-hal yang cewek-cewek pakai tangan kiri. Ini makan tangan kanan, jabat tangan kanan. Tapi kan kerja sama. Makanya tangan kiri dikasih cincin, tangan kiri dikasih arloji. Karena arloji kan tangan kiri. Karena apa? Yang kiri ini ya kerjanya pembersih ya, dikasih lah aksesoris cincin, dikasih arloji. Nah, ini kan kerja sama. Yang kiri oh gak iri. Ini kita makan pakai makan tangan kiri, makan kanan. Cewek kiri ya. Tapi kan tidak usah saling iri. Memang ini tugasnya belakang, ini tugasnya depan. Nah, saling membantu. Tidak boleh kalau iri. Enggak, saya mau depan semua. Nah, kamu makan begini terus cewek ya apa? Wal kepe itu. Makanya harus kerjasama. Jadi tidak boleh jalan sendiri ya. Jamaah itu rahmah. Wal furqatu utawi pisah-pisah iku azabun siksa. Perpecahan itu azab. Orang kalau sudah perpecahan ya seperti perang saudara, hancurlah negara ya. Kalau sampai terjadi perang, perpecahan. Coba kamu lihat negara-negara yang hari ini menderita. Kasihan kan seperti Syria. Syria itu dulu kota yang indah, makmur. Hari ini mereka jadi pengemis di Perancis, di Eropa. Saya kapan hari ke Perancis, lihat mereka jadi pemiskin, pengemis di tenda-tenda. Nah itu loh akibat perang saudara. Jadi dimanapun ya perpecahan itu azab ya, akan menjadi bencana ya. Makanya di Indonesia juga harus ya jaga persatuan kita ini. Ini lebih penting ya, bersatu ya, jangan berpecah belah ya. Dan yang penting tadi jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Jadi orang yang beradab, orang berbudaya itu terima kasih. Tidak ya terima kasih, iya juga terima kasih ya. Jadi biasakan selalu mengucapkan terima kasih. Ini pelajaran akhlak yang
paling gampang ya, paling mudah ya. Jadilah orang yang menyenangkan ya. Kalau kamu itu sopan, ramah, menyenangkan, kamu disukai orang ya. Kamu akan disukai orang. Tapi kalau kamu itu nggak ramah, nggak mau kerja sama, maunya main menang sendiri, kamu pasti akan tersisih ya, nggak disukai orang ya. Jadi sesuatu itu menjadi mahal karena menyenangkan. Kamu tahu burung perkutut? Burung perkutut tahu? Burung perkutut itu harganya sampai 1 miliar. Ada teman saya ini punya burung perkutut juara, harganya 1 miliar. Itu masih ngendok saja ya, di ternak telur. Harga telurnya itu loh 2 juta. Padahal belum tentu netes. Telur kutut tak ini loh 2 juta. Karena ini anaknya juara. Padahal telur bebek segini 1.000. Telur banyak segini 5.000. Itu telur kutut 2 juta. Karena apa? Dari sesuatu yang menyenangkan. Perkutut itu kalau suaranya kung kung kung, wah itu harganya 1 miliar. Tapi burung dara walaupun gede mek nelek tok murah. Burung dara padahal kalau digoreng enak burung dara. Burung dara 20.000. Karena apa? Ya nggak menarik, cuma nggak ada suaranya, nggak cantik, isone nelek, murah jadinya ya. Burung perkutut 1 miliar. Kalau digoreng enakan burung dara, tapi suaranya menarik ya. Kambing dengan anjing ini beda. Anjing paling gede, anjing ini bisa harga 1 miliar. Saya punya teman di Prigen, ahli anjing Cina ya. Itu anjing itu harga 200-300 juta. Karena apa? Karena anjing itu pinter, menyenangkan, lincah, bisa disuruh. Mahal. Kambing 2 juta. Ukuran yang sama. Kambing dan anjing ukuran yang sama, harganya ratusan kali lipat. Karena apa? Anjing menarik. Kucing juga yang cantik mahal. Kambing murah. Karena apa? Tidak menarik. Maka kamu ini harus menarik ya. Ojo turu, ngaji turu, sekolah turu, kan turu kamu harus belajar jadi yang menarik. Tunjukkan kamu itu bisa dipercaya. Bahasa tubuhmu itu harus kelihatan ya. Orang itu cerdas dan tidak itu kelihatan dari bahasa tubuhnya. Kalau dia duduknya di depan, tegap, bersih, bau harum, orang itu sudah ketemu, itu sudah tubuhnya berbicara. Ini pinter, ini orang sukses. Bahasa tubuhnya itu sudah kelihatan. Tapi orang yang malas itu ya nandindi ya delewer, lunggune kayak buri, singitan, delosor, kelihatan. Kamu lihat di kelas itu, anak pinter duduk di depan, arek tambeng, lunggu buri, la iso singitan, la iso ngono, iso di kursi, la iso, kepingin sembunyi. Lah ini, makanya siapkan dirimu jadi lebih baik ya. Moga-moga semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.